Oke pemirsa, ketemu kembali di channel kami Cahaya Teknik Spesialis Pendingin. Kali ini kita akan membahas masalah kulkas Polytron ya di sini. Yang bisa Anda lihat, ini kasusnya tertusuk tapi di bagian bawah di sini ya pemirsa ya. Nah, bisa panjenengan lihat ini tertusuk benda tajam atau peso ini ya. Ini yang jelas ini freonnya langsung ngedros. Ini kalau kita nyalakan ini yang jelas tidak bisa dingin ini pemirsa ya. Cara mengatasinya seperti apa? Mari simak video yang berikut ini. Ya, di sini bisa langsung kita lepas dulu untuk nempel pengisiannya ya. Ini yang jelas di sana bocornya itu sudah gede banget ini. Kita lepas itu lalu kita pasangkan nepel. Ini nepel sudah disambung sama pipa ya. Lalu kita dinginkan, kita isikan LPG. Nanti kita menggunakan gas LPG sebagai pengganti freonnya. Kita isikan LPG, kita buktikan ke pemirsa ya. Ini yang merah dilepas saja mas. Ini yang merah ini untuk apa sih? Ini yang merah ini untuk tekanan tinggi. Nanti biasanya buat untuk ngecek kompresor ini ya. Tekanan kompresinya masih bagus apa enggak? Bisa diisikan. Lalu diisi seperti ini. Kita coba di sini ini. Nah, seperti ini ya. Sudah mas, ditutup mas. Ini kan di bawah ini memang yang bocor ini kan di bawah. Ini kalau di bawah, kalau seandainya yang bocor di sini, ini mungkin enak. Kita tinggal ngelas dan nanti diisi freon, diisi LPG sudah jadi. Tapi kalau ini di bawah, ini harus melepas mesin kompresornya. Bisa dilepas mas untuk kompresornya. Dipotong saja. Dipotong mepet saja mas. Nah segitu. Yang ini juga dipotong, tidak kita las ya, nanti untuk apa pelepasan kita potong saja. Nanti ini bekasnya, nanti bekas potongan ini nanti ini kita lepas dan ini kita sokkan lagi. Terus dilepas untuk kompresornya mas. Cara ngelepasnya ini ya. Nah, ini hanya diginikan saja lalu dinaikkan ke atas seperti itu. Ini hanya kuncian saja. Untuk penutup PTC nya kita lepas dulu ya. PTC nya juga kita lepas.
panjenengan sudah terpotong ini. Nah, kalau sudah dilepas, lalu kulkasnya kita balik ya. Lalu kita balik, nah seperti itu. Madepnya ke sini aja Mas, biar terang. Nah, berarti ini posisi kulkas ini terbalik ini ya. Ini terbalik seperti ini. Nah, ini bocornya di sini. Ini saya fokuskan biar jenengan tahu. Nah, bocornya ini. Kalau bocor di bawah seperti ini biasanya itu cenderung aman ya pemirsa ya, cenderung aman untuk air itu biasanya tidak masuk. Jadi ini nanti tinggal kita ngelas, langsung diisi freon lagi, diisi oli, diisi metil, diisi LPG, sudah beres. Langsung dikerjakan Mas, dikerok dulu. Kita panasi dulu dari bawah. Kita panasi apinya sedikit saja, yang penting catnya itu biar terkelupas. Ini sebetulnya bukan dari plastik, ini terbuat dari lempengan alumini ya pemirsa ya. Ini kita nggak usah ngelepas, jadi tinggal ngelas gitu aja. Kita kerok-kerok dikit. Nah, ini sudah terkelupas seperti itu. Tinggal sudah dibersihkan tadi. Nah, ini tinggal langsung dilas. Mas minta tebengnya tadi Mas, dikasih tebeng belakangnya biar tidak mengenai plastik yang di sini. Nah, ya cukup, bisa langsung dilas. Kita panasi dulu untuk lempengannya seperti itu, bisa tak dekatkan. Cara ngelasnya ini hasilnya permanen ini ya pemirsa ya. Lagi tambahin lagi Mas, biar agak tebal aja. Kira-kira ya ini habisnya biasanya kalau saya ini ya ini sekitar 1 cm sampai 2 cm. Oh, udah cukup bagus ini ya, bisa panjenengan lihat hasilnya. Ini permanen ini ya. Ini untuk pakannya, pakan alumini ini Cahya Teknik juga menjualnya dengan harga 50.000 ini yang bagus, tapi ya kalau yang jelek itu mulai dari harga 10.000 juga ada, 20.000 ada, tapi cuma kurang bagus kalau menurut saya. Ini yang paling bagus itu yang harga 50.000 ini. Ini kalau satu batang itu kalau saya bisa buat untuk nambal sekitar 10 sampai 20 kulkas lah.
kalau sudah bisa kita balik. Kalau sudah dibalik dipasang kompresornya lagi, Mas. Dipasang lagi untuk kompresornya, Mas. Ini kalau kasus bocor seperti ini sebetulnya filternya diganti sekalian saja, Mas. Filternya, nah itu filternya dipotong saja. Ini kalau nggak diganti sebetulnya nggak apa-apa, tapi biar lebih hasilnya lebih maksimal, kita ganti untuk filternya, kita potong. Lalu kita las lagi untuk kompresornya. Nah, ini tadi kan dipotong segini. Ini potongannya kita ambil, kita panasi, kita ambil, lalu ini kita masukkan lagi, baru kita las lagi. Langsung dilas, Mas. Ini untuk pipa kondensornya ini kan terbuat dari besi ini ya pemirsa ya. Berarti ini pakan lasnya itu kuningan. Kuningan kita menggunakan borak. Ini boraknya. Nah, borak kuningan. PTC-nya dipasangi lagi, Mas. Nanti tinggal ganti filter. Oke, kalau sudah kompresor PTC dipasangi semua, ini tadi juga sudah dilas ya ini untuk pipa kondensornya. Ini juga sudah dilas untuk sambungan filter, ini dikasih sambungan pipa tembaga ukuran 1/4, jadi nanti filternya nanti bisa langsung masuk sini. Tapi sebelumnya bisa kita langsung nyalakan dulu, dicek untuk kompresornya, terus kita isikan olinya. Nah, kalau ngisi oli ini harus ini disumpet ya, yang potongan ini tadi. Nah, seperti itu. Ini sudah diisi. Ini output dari pipa kondensor yang bisa dilepas, Jess. Tapi kalau bocornya itu di bawah, ini cenderung aman ya, aman. Tapi di sini kita ganti sekalian karena yang punya itu pokoknya yang baik saja, Mas. Oke. Nah, ini sambungannya, kita cek. Ini kita tekan kuatnya, las-lasannya. Sudah langsung dipasang filter saja, Mas. Sudah bersih kok itu. Soalnya kalau kita lihat riwayatnya, bocor di bawah itu aman ya, tinggal kita ngecek saja. Filter dipasang, kapiler dipasang. Masang kapiler adalah seperti itu.
masuk 2 cm Mas ya, masuk ke filter ya. Kita menggunakan filter kosong ini. Kenapa sih kok filter kosong, padahal bawaan itu kan isi itu isi silika gel, ada silikanya. Kenapa kok nggak pakai itu? Gini saya terangkan, untuk filter kosong ini lebih ringan di kompresor sebetulnya ya. Ini untuk ketahanan kompresor ini akan lebih tahan lama. Mas bisa langsung dilas saja Mas, sambil saya terangkan untuk pemirsa. Kalau filter isi itu memang bagus, tapi efeknya itu adalah kompresornya dia akan lebih berat memompa itu ya. Dia lebih berat memompa, akibatnya nanti juga kompresor juga akan cepat kalah atau cepat rusak ya pemirsa ya. Anginnya kencang sekali ya di sini ya, karena kita ngerjakan di luar ini ya. Jadi sebaiknya itu kita itu memakai filter yang kosong atau isi. Kalau saya pribadi, pengalaman saya itu lebih baik kosong. Untuk kompresornya itu biar awet ya. Kita kedepannya kan yang kita jaga kan kompresornya biar awet gitu saja. Bisa kita dinginkan ya. Himbauan juga untuk para teknisi, kalau untuk penggantian filter itu jangan sekali-kali untuk ngelepas filter ini dengan cara itu dipanasi lalu dicabut. Jangan seperti itu akan bahaya. Kita ada sedikit oli atau mungkin gas yang berada di filter, ini akan bisa menimbulkan ledakan. Mending kita potong saja demi keamanan kita bersama ini ya. Oke, kalau sudah bisa kita nyalakan. Lalu pipa balik yang di sini ampernya berapa? 1 Mas ya. Soalnya masih kosong. Pipa balik di Eva ya, pipa balik dari Eva. Coba. Nah, berarti kan untuk pipa kapilernya sudah bagus. Kita cek untuk bocornya. Di sana saman sumpet Mas, saman tahan pakai ini, terus lalu ini dicek Mas untuk las-lasannya tadi. Dicek pakai tangan Mas. Di sana kan ditahan untuk anginnya. Kalau sudah bagus ya, oke, sudah dilepas. Nah, di sini tidak akan keluar air, soalnya yang rusak itu, yang tertusuk itu di bagian bawah. Jadi untuk air masuk itu sulit gitu loh. Oke, bisa langsung dilas saja Mas dan diisikan freon nanti. Nah, ini dilas seperti itu. Dikembalikan lagi seperti semula ya, karena ini tadi juga oli juga sudah kita isikan. Lalu tinggal kita isikan gas LPG ini untuk ngecek semua keseluruhan dari las-lasan ini tadi ya. Kita memasukkan LPG dulu, kita cek keseluruhannya, sambungannya, masukkan Mas. Nah, 80 PSI ya, udah dikunci, ditutup. Lalu kita cek Mas semua sambungan tadi, mulai dari nepel, kondensor, sama pipa balik, sama yang di dalamnya
kita cek semua, kita pastikan itu tidak ada yang bocor ya. Pipa baliknya itu. Terus yang di sini kita cek lagi sekali lagi. Ini belum posisi, belum hidup ini ya kulkasnya ini ya. Belum kita nyalakan. Sudah nggak ada yang bocor, Mas? Aman. Oke. Kalau sudah aman ini bisa dilepas untuk regulator saktinya. Terus dilepas yang tengah kuning, selang kuning dilepas. Lalu kita buang. Kita buang. Ini pembuangan ini harapannya ini adalah juga untuk sistem pemvakuman juga. Kita masukkan itu untuk pengecekan, kita buang untuk pemvakuman. Sisa-sisa udara yang di dalam sistem itu akan terdorong oleh gas LPG tadi. Ini bisa ditutup, Mas. Ini posisi kulkas masih belum nyala. Ini kalau sudah 0 tidak naik, oke. Habis itu langsung kita nyalakan untuk kulkasnya. Dibuka lagi masih ada sisanya. Ya, cuma sedikit, udah cukup. Dinyalakan saja. Ini kalau nyala ini harus posisinya tertutup ininya ya. Udah nyalakan, Mas Pendi. Nah, kalau itu nyala, ini otomatis akan turun di bawah 0 seperti ini. Kalau di bawah 0 baru kita isikan metilnya. Metil kita isikan. Ya. Posisinya masih tertutup ini ya. Untuk manifoldnya ini, keran biru ini masih tertutup. Keran merah juga tertutup. Kalau sudah di sini bisa jenengan lihat untuk metilnya. Ini sudah ada metilnya, bisa dimasukkan, Mas. Posisinya harus miring seperti ini ya. Masukkan metil. Nah, biar masuk ke dalam selang ya. Kalau sudah selang kuning dimasukkan lagi, dipasangkan, Mas. Ini dimasukkan ke dalam regulatornya, ke dalam LPG. Dibuka sedikit. Nah, udah. Ini untuk membuang dari selang kuning ke sini, dibuang cas gitu aja. Masukkan, Mas. Nah, langsung dimasukkan, ini langsung jadi kulkasnya nanti ya. Ampernya di sana 4 ya, 0,4. Di sini masih 20. Kalau LPG ini berapa sih isinya? Isinya 20 PSI ya pemirsa ya. 20 PSI itu segala merek kulkas, baik itu 2 pintu, 1 pintu atau freezer box atau mungkin showcase, itu semuanya kita menggunakan patokan 20 PSI ya. Ini berapa, Mas? Di bawah 20 ya. Bisa kita tambahkan sedikit ya. Di sini ampernya 0,3. Tegangan voltasenya 213 di sini. Oke, ditunggu dulu berapa menit gitu, nanti stabilnya sampai 20 PSI. Ini sudah di angka 20 PSI. Tapi gini, kita bisa sambil mengecek di sini.
Ini suaranya di sini di mana ini, di freezernya ini kemerucuk. Ini harus kemerucuk, tapi ini bagus ini suaranya kisik-kisik nggak begitu kenceng. Kalau soalnya apa, ini untuk olinya nggak naik di evaporator, soalnya tadi bocornya itu di bawah. Udah, kalau 20 langsung kita kunci saja mas. Kita kunci dan kita las saja. Ini naik gak mas ya? Naik sedikit. Kalau naik sedikit dikurangi aja mas, daripada nanti kurangi. Kalau cara nguranginya seperti ini. Nah, oke. Udah, itu udah 20, langsung dikunci saja. Dikunci di tang jepit atau tang pres ini ya namanya ya. Tek. Nah, kita buang di sini ya. Kita lepas di sini, yang jelas turun ke angka 0, lalu kita sereti lagi. Ini naik apa enggak? Kalau memang enggak naik, ini berarti tang jepitnya sudah bagus. Oke, enggak naik, bisa dilepas mas Pendi. Dilepas dan dipotong lalu dilas. Ini langkah paling terakhir ini, yaitu penutupan atau las. Jangan takut, LPG itu tidak bisa meledak, bisanya hanya terbakar saja. LPG itu dinginnya kalau sama freon. Kalau untuk kulkas, pengalaman saya sendiri, ini lebih dingin memakai LPG ya. Kalau memakai freon itu kompresornya cepat panas, juga gampang apa ya, kalau saya pengalaman pribadi memakai R134, ini kompresornya itu lebih cepat panas, jadi gampang rusak lah ya. Langkah paling terakhir hanya tinggal pengelasan seperti itu saja dan sudah jadi. Ini yang di sini ini kita lihat. Nah, ini sudah ada kasapnya ya. Sudah ada kasapnya, kasap bunga es ini ya. Di sini ini kasap ini ya. Berarti kulkas ini saya nyatakan berhasil ya. Oke, di sini sudah selesai untuk pengelasannya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa like and subscribe untuk video kami. Sampai ketemu di video kami yang akan datang.